seperti yang kita kenal sebelum kita mengetahui tentang ini ya. Jadi tolong uraikan, silakan berimprovisasi sendiri sesuai dengan yang pernah saya jelaskan. Yang kedua, PR-nya adalah jelaskan mengenai mengapa kita harus tobat bagi penduduk rohani. Mengapa? Kalau tadi jelaskan apa itu ujilah bagi penduduk, pandangan ujilah dari sisi penduduk rohani. Yang kedua, mengapa kita harus tobat? Itu saja saya kira. Nanti besok pada saat pertemuan ke sini sudah disimpan sebelum itu di kotak putih ya. Silakan kasih nama paling kanan. Boleh dalam 1 lembar bolak-balik atau tidak cukup ya 2 lembar boleh. Silakan semampu-mampunya saja sesuai dengan apa yang pernah teman-teman terima. Baik rekan sekalian, itu saya kira PR-nya besok dikumpulkan. Mari kita kepada pelajaran berikutnya, yaitu mata kuliah tentang zuhud. Beberapa yang lalu kita sampaikan, pertama, penduduk rohani itu harus ujlah dulu. Ya, guidance penduduk rohani pertama ujlah dulu. Sebab kenapa? Kalau kita masih hidup di kota, agak sulit kita menjadi penduduk rohani. Sulit terhindar dari banyak godaan, banyak ujian, dan penglihatan perilaku syirik. Makanya pertama kan ujlah dulu ya. Yang kedua, setelah ujlah, kita betul-betul harus bertaubat. Itu ya. Karena kita seolah-olah kalau tidak tobat, sepertinya kita masih mengganjal. Masih tidak ada bedanya antara kita masih di luar dengan kita sudah di sini. Nah, setelah kita memahami tobat, maka kita bertobat. Lalu berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu hidup zuhud. Baiklah, ini tingkatan ketiga yang harus kita lalui untuk menjadi penduduk rohani. Di mata Allah ya. Bukan penduduk rohani di mata manusia, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan sekalian, untuk pelajaran zuhud ini bagi penduduk rohani, itu kita akan gali dari Quran, hadis, kisah para ulama, kitab. Dimensi psikologis zuhud penduduk rohani, dan terakhir dari sisi mubasyirat. Jadi ternyata mubasyirat pun memberikan pelajaran kepada kita. Ternyata betul. Sempurnalah kita di dalam mencapai tingkat penduduk rohani di mata Allah. Karena ternyata di mubasyirat tergambar juga hasil takwilnya kita memang harus zuhud. Baik ya, rekan sekalian. Mari kita lihat definisi zuhud dulu supaya seragam pemikirannya ya. Dari bahasa ya. Zuhud berasal dari akar kata zahidah atau yang lainnya. Yang berarti apa? Meninggalkan sesuatu
karena menganggap kecil, rendah, atau tidak berharga sesuatu itu. Jadi, contohlah, kita meninggalkan hidup mewah karena ternyata mobil itu kecil dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah. Emas berkilo-kilo yang kita jaga sedemikian rupa menjadi kecil dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah. Karena harta dunia bisa bahkan menjerumuskan. Jadi, hidup zuhud itu ya menganggap yang lain kecil. Yang besar itu adalah dinilai oleh Allah, kita hidup sesuai dengan yang Allah cintai. Jadi tidak berharga yang lain. Itu ya pengertian dasarnya. Ini saya mau menyampaikan dulu zuhud menurut versi standar. Nanti zuhud menurut versi ruhani beda lagi ya. Baik. Secara syariat, zuhud itu istilah syariat secara umum. Zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini menurut ulama ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jelas, artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Jadi pemikirannya sudah ke akhirat terus. Melangkah itu nggak ada manfaatnya untuk akhirat. Tidak dilaksanakan. Dulu sering nonton film, saya tinggalkan sekarang. Karena nggak ada kepentingan akhiratnya. Kecuali film-film dakwah misalnya. Lalu dulu sering nongkrong di tempat kopi, ngobrol-ngobrol. Nggak ada manfaatnya. Ya, itu menurut beliau mengatakan seperti itu. Lalu kemudian kita lihat pendapat yang lain. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total. Hidup masih perlu makan, anak-anak masih perlu pendidikan, ya. Tapi yang disebut dengan zuhud adalah mengosongkan hati dari ketergantungan pada dunia sehingga dunia tidak menguasai kita. Nah, ini dia. Contoh, untuk apa beli mobil bagus-bagus? Kalau sudah bagus, biayanya mahal. Keserempet dikit, membetulkan untuk supaya bagus lagi, mahal. Kemudian banyak keterikatan dunia. Akhirnya apa? Terbelit dengan. Lalu setiap hari namanya mobil mewah harus dicuci misalkan karena tidak pantas. Pokoknya semua terbelit dengan dunia. Nah, menurut beliau lepas dari ketergantungan itu. Ya sudah, saya beli mobil seadanya saja. Kesenggol-senggol sama orang dikit, nggak akan marah. Nah, udahlah, mobil jelek, apa adanya. Begitu kira-kira ya, kurang lebihnya. Banyak contoh-contoh lain dikaitkan dengan apa itu. Tidak terbelit dengan dunia. Zuhud ini istilah ya, isyarat, definisi, dan isyarat. Sekarang mari kita lihat dari sisi ayat Quran. Di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Dikatakan oleh Allah, ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak-anak. Nah ini.
Jadi kalau kita mengetahui bahwa dunia ini sesungguhnya hanya sendagro, permainan dan ujian, ya, itulah yang Allah sampaikan tersirat bahwa ternyata dunia yang penuh dengan godaan harta, penuh dengan godaan kenikmatan, penuh dengan macam-macam yang menggoda, yang membuat nikmat nyaman. Ternyata Allah mengatakan dunia ini hanya permainan, senda gurau, dan hanya perhiasan. Bahkan kita relatif bahkan menyombongkan harta, keluarga, dan sebagainya. Ya. Ini tentang hinanya dunia sebetulnya. Dunia itu tempat ujian. Banyak yang tidak sadar memang. Rekan sekalian, saya pernah dulu waktu mahasiswa ada satu lembaga merekrut para mahasiswa untuk survei. Salah satunya adalah ingin menggali masyarakat, ini lembaga-lembaga keagamaan sosial, ingin menggali masyarakat sadar tidak bahwa hidup ini penuh ujian, adalah tempat ujian. Dan ternyata rekan sekalian, ini pertanyaan bagus. Jadi seolah iya tempat ujian, iya seolah iya di lisan saja. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan jebakan. Ternyata rekan sekalian, yang sadar bahwa dunia ini tempat ujian, hanya bersenda gurau. Mau tahu nggak? Cuma 2%. Bayangkan. Masya Allah. Jawaban di awal benar. Ya, saya tahu tempat ujian. Tapi tidak sadar ada pertanyaan-pertanyaan jebakan, contoh-contoh, akhirnya banyak salah menjawab. Yang benar harusnya begini. Dan ternyata rekan sekalian, saya kaget. Ternyata 90 berapa? 98 tidak sadar. Tidak bisa dipraktekkan. Tidak bisa. Apa itu ujian itu? Mayoritas ingin menikmati dunia, ternyata jawabannya. Seolah-olah dunia ini akhir dari hidup dia, tanpa disadari loh. Makanya saya kagum dengan lembaga dulu. Saya termasuk yang direkrut. Ada dari setiap kampus itu ada 10 orang kalau nggak salah. Lalu bergerak di berbagai kota yang dekat dengan Kabupaten Bandung, dengan Kota Bandung. Dulu seminggu survei ke lapangan. Tanya jawab dengan masyarakat. Suruh tanya ini. Yang mau menjawab dikasih hadiah waktu itu. Macam-macam hadiahnya. Baru dikasih. Ternyata terekam. Manusia menganggap dunia ini akhir dari kehidupan. Menganggap, udah, menikmati saja dunia. Nah itu lihat rekan sekalian ya. Padahal, ke bawah lagi. Padahal Al-Quran sudah mengisyaratkan ini. Tapi pada prakteknya manusia tidak bisa. Ya, jujur saja, kita juga begitu. Betul tidak? Ayo, sebelum di sini kita juga begitu, sama aja. Bekerja, so hebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya. So, waktu sehabis-habisnya. Dan menikmati mobil lebih mewah lagi, lebih mewah. Sama, saya pun dulu keseret. Ada mobil baru, ditawarkan sama salesnya. Wah, ini ada mobil begini. Wah, ini untuk safety-nya lebih aman. Pokoknya kalau mobil ini keguling-guling, Bapak nyawanya aman. Kira-kira gitulah. Tawarannya makin tinggi. Siapa yang nggak mau? Ada duit? Oh, sudah deh. Pesen. Tuh, kan begitu. Ya, baik. Padahal Allah mengatakan ini, dunia ini hina sebetulnya. Ujian saja. Ya. Nah, dalam Al-Quran yang lain, dalam An-Nahl 96,
Apa yang di sisi kalian akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal. Tuh ya, di dunia itu. Marilah kita sadar bahwa dunia itu sebentar, sekejap saja. Makanya beruntunglah teman-teman yang sudah memilih di sini. Masya Allah, beruntung sekali teman-teman sekalian. Ayo kita bahagia, ya, kita bahagia, senang, dan berterima kasih kepada Allah dengan cara apa? Beribadah semaksimal mungkin kepada Allah di sini. Ya. Semangat untuk berterima kasih kepada Allah. Jadi Allah sudah mengingatkan dalam surat An-Nahl ini. Tapi hasil survei seolah-olah dunia itu tidak akan pernah tamat. Bahkan rekan sekalian, yang unik nih, saya agak kaget. Saya dulu kan konsultan politik. Banyak yang usia 70 tahun, berarti di atas saya. Dulunya pegawai pemerintah. Pensiun kan, pensiun 65 ke atas. Tapi ingin jadi anggota DPR. Ingin jadi bupati. Bayangkan teman-teman sekalian. Sudah kekayaannya sudah banyak. Ingin terus memperpanjang hidup. Padahal dia tahu dunia itu membelitnya. Tapi itulah nafsu manusia. Selalu. Bayangkan, ya, calon presiden sekarang siapa? Presiden sekarang usianya berapa? Ayo, Pak Prabowo. Coba kan sudah generasi keberapa ya? Tapi tetap ingin. Begitulah manusia. Jadi artinya hasil survei mengatakan benar. Hanya 2% yang sadar bahwa dunia ini hanya sandiwara, dunia ini ujian. Semua hampir terbelit dengan keadaan. Yang diciptakan sistem Dajjal, betul. Kalau sistem Islami, Masya Allah, semi-semi kita inilah. Semi-semi ya, tapi karena nanti ada masyarakat umum, tentu beda dengan penduduk rohani. Kalau penduduk rohani semua karena Allah. Tapi kalau penduduk umum yang Islami sesuai dengan apa yang baginda Nabi Muhammad contohkan, sudah semi-semi seperti kita. Artinya lebih banyak untuk kegiatan ibadah. Tidak pernah ceramah agama dikasih honor. Tidak pernah ke sana sini dikasih uang bensin. Pokoknya dakwah murni untuk kepentingan akhirat. Baik, berikutnya Al-Quran mengatakan, oh ini dia, ada satu lagi. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Artinya dunia juga perlu, betul. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu makan, kita perlu pakaian, kita perlu rumah, mungkin sekedar kendaraan warawiri perlu. Tapi ternyata manusia ini terjebak dengan ketidakpuasan dari apa yang didapat. Ingin lebih lagi, ingin lebih lagi, ingin lebih lagi. Bahkan lebih terus. Sampai hutang kemana-mana. Ada banyak. Dulu tetangga saya, coba bayangkan, saya juga heran. Kenapa ya sampai melakukan itu. Rumahnya sudah bagus, bertingkat. Tapi ingin membeli rumah yang di depan, mau dijual. Dia berhutang ke bank. Padahal anaknya cuma satu. Pokoknya saya dengar lah, habis-habisan lah. Lalu selesai itu, pada pekerjaan sudah mapan. Dulu saya tahu gajinya jadinya, ya. Ini contoh juhud para nabi. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 90, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan cemas. Mereka harapan dan cemas. Mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan harapan dan cemas.
Mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Orang yang khusyuk kepada kami. Saudara sekalian, artinya Nabi mencerminkan orang yang menyegerakan untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia. Makanya kenapa Nabi juga hidupnya zuhud. Para Nabi begitu. Padahal godaan untuk meraih dunia kan begitu besar. Ya. Para Nabi itu kan begitu. Ditawarkan untuk supaya di negerinya waktu itu tenang. Tidak ada lagi gaduh. Istilah sekarang gaduh. Sudahlah, gaduh itu udah kasih kekayaan aja, kasih jabatan. Nabi Muhammad ditawarkan, kamu mau jabatan sudah. Nggak usah mendakwahkan itu, nggak usah bikin gaduh. Zaman sekarang istilahnya. Tapi Nabi menolak. Karena dia tahu bahwa hidup zuhud lebih baik daripada hidup bergelimang harta. Ya. Jabatan adalah anugerah Allah, bukan karena pemberian manusia atau pemilihan manusia. Itu kira-kira zuhudnya para nabi. Nah ini, di dalam hadis kitab bab ketiga ya, zuhud dalam hadis. Tadi berdasarkan Quran, ya, definisi, terus kemudian berdasarkan sejarah para nabi, bagaimana hidup zuhud. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan hadis. Rasulullah bersabda, zuhud terhadap dunia bukanlah dengan mengharamkan yang halal atau menyanyiakan harta. Tetapi zuhud terhadap dunia adalah jika kamu lebih percaya pada apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Artinya apa? Rekan sekalian, jadi jangan serakah dan tolong ingat kepada perintah Allah dalam Quran tadi. Ini maksudnya, bahwa dunia itu sendaguro, bahwa dunia itu sementara, bahwa dunia itu hanya main-main. Artinya secukupnya saja. Itu yang dimaksud dengan apa yang di sisi Allah. Harus lebih percaya dari apa yang di sisi Allah. Bukan godaan dunia, tapi apa yang Allah tawarkan, pasti itu jauh lebih benar. Karena kalau di tangan kita, tangan manusia, sering membuat kita menjadi lalai, sering membuat kita terjebak, dan bahkan kita terjerumus dalam hubu dunia. Jelas ya, ini ada dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmizi. Baik, kita lihat hadis lainnya, contoh. Ada dua hadis yang saya sampaikan. Jadilah engkau di dunia seakan-akan asing atau seorang musafir. Nah ini penting sekali. Jadi anggap dunia itu udah cuma numpang lewat. Untuk apa kita habis-habisan mengumpulkan harta? Hiduplah zuhud. Cukup sederhana, yang penting kita lebih selamat di akhirat. Ada lagi dalam hadis riwayat Muslim, dunia ini penjara bagi orang mukmin, tapi surga bagi orang kafir. Jadi kalau kita menganggap dunia ini adalah surga, maka sama dengan perilaku kita adalah orang kafir. Maka kita terseret dengan itu semua. Akhirnya semua negara muslim, umat Islam sudah ada kapling-kapling egoisme. Sesama muslim bohong, sekarang jadi saudara. Itu hanya di lisan saja. Tapi terbukti setiap negara mempertahankan ego masing-masing. Tidak lagi sesama muslim adalah saudara. Rekan sekalian, ini dari sisi Al-Quran dari sisi hadis menunjukkan bagaimana pemikiran zuhud. Kita terusan.
Uh, Syekh Hasan Al-Basri menyatakan apa itu zuhud. Zuhud bukanlah dengan memakai baju kasar atau makan roti kering yang seadanya maksudnya. Tapi zuhud adalah kamu lebih yakin apa yang di sisi Allah dari apa yang di tanganmu. Ini persis kalimat Allah tadi. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu sesuai dengan ukuran dunia, itu yang dimaksud. Tapi lihatlah panduan dari Allah tentang harus hidup seperti apa ya. Kemudian berikutnya ajas sekarang. Ajas zuhud adalah ridho kepada Allah dan percaya kepada jaminannya. Itu bagian dari zuhud juga. Kemudian zuhud itu 3, meninggalkan haram, menghindari yang syubhat, dan meninggalkan yang berlebihan meskipun halal. Itu definisi zuhud juga. Jadi kita semakin kaya pengertian zuhud ini ya. Banyak sekali sebetulnya dari para ulama yang mendefinisikan zuhud ini. Yang intinya hampir sama lah. Ibnu Qayyim juga begitu. Ibnu Qayyim, zuhud itu dari hal-hal haram, menghindar dari hal haram. Kemudian zuhud dari hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat untuk akhirat. Zuhud dari hal sesuatu yang membuat hati berpaling dari Allah meskipun itu kebaikan. Nah, jadi pernyataan-pernyataan para ulama hampir sejalan dengan apa yang ada dalam kaidah Quran dan hadis. Kemudian dengan contoh-contoh para nabi semua. Yang agak heran, rekan sekalian, ulama sekarang itu mengklaim sebagai pewaris nabi. Tetapi kalau kita cermati, kehidupannya jauh dari nabi. Nabi itu hidup seadanya, bahkan kurang, dan tidak mau dikasih orang lain. Bahkan ketika Nabi pernah menggadaikan baju perang. Tidak mau dikasih orang lain. Padahal Nabi itu minta apapun, pasti umatnya memberikan. Pasti. Banyak yang mau saya perlu beras. Mungkin berduyun orang mau nyumbang beras. Ya. Tapi Nabi ketika perlu bahkan menggadaikan baju perang. Bahkan hebatnya, teman-teman tahu nggak? Siapa yang paling besar kebagian ghanimahnya? Nabi. Coba bayangkan. Seharusnya kan Nabi paling kaya. Tapi Nabi peruntukan untuk perjuangan Islam. Itu zuhud. Jadi jelas ya, saya kira demikian juga yang lain. Imam Al-Ghazali pun mengatakan yang sama. Zuhud menjadi 3 dibagi. Zuhud orang awam, meninggalkan yang haram. Jadi artinya gini, kalau di masyarakat umum, ya boleh meninggalkan haram, itu bagian dari zuhud. Tidak tergoda dengan yang haram-haram. Entah itu korupsi, penghasilan nggak jelas, ada komisi-komisi nggak jelas, ya, ditinggalkan itu. Itu sudah termasuk zuhud dibandingkan dengan godaan dunia pada saat itu. Zuhud untuk orang khawas, yaitu meninggalkan dunia meskipun halal. Dan zuhud orang arifin, mengosongkan hati dari selain Allah. Nah, kita ada di posisi mana nih? Berarti kita sudah masuk kepada posisi ketiga ya. Posisi kedua, ketiga lah. Nah, ini tingkatan zuhud menurut beliau. Mari kita lihat dari sisi psikologis. Ya.
bagaimana juhud dinilai dari sisi ilmu ini. Terutama psikologis rohani ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman. Ya. Udah ini udah. Oke. Ya. Dimensi psikologis juhud. Kemudian ini dia. Pertama, juhud dari psikologis ya. Juhud adalah data semen dari dunia secara batin. Seseorang tidak memutuskan relasi dunia secara lahiriah, tapi menyembuhkan keterikatan pada batin dunia. Tinggi sekali nih nilainya. Jadi persis apa yang kita lakukan sekarang ini. Kita tidak memutuskan relasi dunia secara lahiriah. Masih kita kenal dengan orang lain. Kemudian masih kita juga makan. Kita masih juga bertransaksi dengan orang luar, membeli bahan bakunya, membeli benih ikan. Itu artinya kita tidak memutuskan relasi dunia secara lahir. Tidak, kita masih hubungan, kita masih dakwah, kita masih menyampaikan berbagai kegiatan itu di masyarakat. Tapi ini adalah menyembuhkan keterikatan batin pada dunia. Mau tahu artinya apa? Menyembuhkan keterikatan batin? Mau tahu? Dari ilmu psikologi itu gini. Kita dulu senangnya pakai bedak. Nah, kan? Pokoknya kalau nggak pakai bedak nggak pede. Ah, sekarang putus. Gitu. Dulu senangnya kita minum Coca-Cola. Wah, kalau nggak minum Coca-Cola sehari itu gimana gitu. Itu. Kita terikat dan harus sembuh. Dulu kita senang nonton. Kalau nggak nonton tuh habis gajian tuh bagaimana? Nah itu sembuhkan. Akhirnya yang dimaksud sembuh adalah yang bersifat negatif. Ya. Dulu ya itu tuh kita ingin punya motor, ada motor bagus, pengen beli lagi. Artinya menyembuh keterikatan batin. Sesungguhnya kita sedang sakit, maka ini adalah rumah sakit untuk menjadikan kita sehat secara ruhani, secara batin. Di sini itu rumah sakitnya. Kita kemarin sakit ketika di dunia, sakit apa? Sakit ruhani. Sakit batin. Mengejar dunia itu sakit. Saya tuh rasa, Masya Allah, bener ya. Di dunia tuh sakit semuanya nih. Makanya ketika disurvei, pernah nggak dengar? 10 tahun yang lalu ada yang survei loh. Ternyata penduduk kota itu mayoritas sakit. Bukan sakit fisik. Ya itu betul. Saya lupa bahasa, ya kan? Sedikit ingatnya, hanya waktu sholat saja. Kalau ketergantungan masalah minum kopi itu gimana? Itu beda banget. Banyak kok bantah ini kan. Bingung. Gini. Kalau kopi itu bukan hal yang sifatnya membelit ya, menjadi kita negatif. Kalau kopi itu baik, ya, karena kopi itu ternyata baik kalau diminum tidak terlalu sering. Ya, ya itu baik. Sama dengan kita ketergantungan minum, sama dengan ketergantungan makan sayur, kan hampir sama saja. Kan itu positif saja.
Kan tadi, jangan berarti melepas dunia total. Kan ini juga tidak memutus lahiriah. Betul, tadi sama dengan tidak makan total, jangan. Tetap makan, itu kan lahiriah. Memutuskan hubungan lahiriah. Oke ya, jelas. Yang berikutnya, secara psikologis ya, zuhud menciptakan keseimbangan spiritual, emosional, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak cemas akan rezeki, dan tidak silau akan pujian manusia. Tuh psikologisnya. Menghasilkan manusia terbaik dari si psikologisnya. Iya betul. Sekarang kita tidak pernah stres, kita tidak pernah berkeinginan tetangga beli mobil, kita ingin beli mobil, ya. Istri cerewet melulu, pengen itu, pengen ini. Alhamdulillah sekarang tenang batin, ya. Coba Mas Musa nih, saya tanya nih. Mas Musa dulu kan banyak uang itu. Waktu beliau masih apa namanya? Bukan, istilah di sana itu apa? Lagi di mana? Hah? Kontainer, dokter. Di penjara itu istilahnya apa? Ya, bukan bahasa uniknya, ada bahasa. Beliau mengatakan, Kang, saya itu setiap minggu apa sebulan? Apa setiap hari ya? Lupa. Hah? Tiap hari, Kang, saya bisa menghasilkan uang 12 juta tuh. Dia tunjukin nih foto istri saya, nengok, saya kasih uang segepok-gepok. Coba. Tapi hidupnya tenang tidak? Tidak. Cemas terus. Uang banyak, tapi cemas. Tapi di sini Allah, alhamdulillah ya Allah. Saya pun dari sisi itu, Masya Allah, tenangnya bukan main. Bahkan beban yang berat nih, di pundak saya rasanya lewat. Ketika ada ketenangan batin. Ya. Ketika, coba kalau di kota, saya waktu jadi direktur ya, saya sering emosi juga kadang-kadang. Ya. Karena ya macam-macam lah. Padahal di sekeliling saya kenyamanan semua, tapi cepat jantungan. Jelas ya, saya kira ini dari sisi psikologisnya. Yang ketiga, nih, zuhud itu akan menghasilkan kondisi jiwa yang stabil, di mana seseorang tidak berlebihan dalam gembira saat mendapatkan dunia dan tidak kecewa saat kehilangan dunia. Tuh, ini mirip kaidah agama juga. Coba kalau kita perhatikan teman sekalian, ini akan mirip-mirip agama nih dari sisi psikologis. Sejalan kan. Begitu. Jadi kita tenang dalam berbagai kehidupan. Karena apa? Kita biasa-biasa saja. Baik. Ini karena waktu sudah mau habis, ini kita besok. Yang tadi disampaikan adalah penduduk standar. Artinya dalam perspektif umum. Nah, bagaimana dengan perspektif penduduk rohani? Baik, ini kita lanjutkan besok. Saat ini saya ingin tanya jawab kepada teman-teman. Sisa waktu 10 menit ini. Yang pertama, saya ingin bertanya ke Mbak Rahma nih. Mbak Rahma ada hadir? Coba Mbak Rahma tolong jelaskan mengenai bagaimana tobat orang yang sudah tinggal di tempat ujlah. Silakan Mbak Rahma. Konsep tobat di tempat ujlah.
penduduk rohani. Boleh nyontek, silakan. Nyontek silakan, tidak apa-apa. Ya. Ya. Baik. Benar. Lebih menekankan kepada batin kan. Itu walaupun itu hanya sebagian, tapi itu sudah benar. Penekanannya bukan soal fisik saja tobat itu, tetapi memaknai lebih mendalam ya kepada ruhani. Kalau hanya sekedar fisik kita, maka itu gampang terpleset lagi, hanya sifatnya sementara, tapi tidak merubah karakter kita. Itu intinya ya. Kemudian saya minta Mas Dede Jarot coba jelaskan bagaimana cara tobat dari penghuni Bukit Lebah. Dari penduduk rohani itu bagaimana caranya untuk bertobat itu yang terbaik. Menyesali. Terus? Menyesali dosa yang sudah masa lalu. Lalu? Menangis. Ya? Nangis terus. Ayo. Diteruskan, Mas Setiawan. Ayo, Mas Setiawan. Bagaimana tobat? Kan kalau tobat di dunia, artinya di penduduk umum demikian. Tapi khusus untuk penduduk rohani itu gimana coba? Cara tobat yang mendekati kebenaran. Karena kan kita ini kan penduduk yang sudah spesial di mata Allah karena sudah ujlah. Maka tentu tingkatan taubatnya berbeda dengan penduduk pada umumnya ya. Ayo Mas Setiawan. Tobat dari itu bisa menyesali kesalahan, menyesali dosa, mengabaikan dalam manusia itu lemah dan penuh dengan kesalahan dan kesalahan. Maka penduduk Tuhan itu selalu beristiqomah dan selalu bermujahadah, berriadah, zahir maupun batin. Baik, cukup. Ya itu sudah benarnya ada. Ya benar. Baik, tambahkan Mas Firdaus, coba gimana cara apa tadi tobat dari penduduk, tambahkan, silakan. Ya. Oke. Itu hasil. Artinya nampak hasil dari tobat penduduk rohani itu adalah mampu tercermin, dampaknya adalah memaafkan ya diri sendiri. Baik, saya kira itu sampel saja untuk pertanyaan ini. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lain. Rekan sekalian, di dalam konsep penduduk rohani itu jelas sudah tergambar
apa tahapannya. Kemudian saya ingin menyampaikan pertanyaan. Apa tujuan teman-teman ingin jadi penduduk rohani? Saya minta dijawab Mas siapa nih? Namanya belum apa? Mas Arif. Silakan. Apa tujuannya kita menjadi penduduk? Belum pas. Karena itu penduduk dunia pun begitu. Tapi lebih tinggi dari itu. Coba kira-kira. Kalau di dunia pengen ngaji, ingin lebih baik. Kemudian kita kenal dengan orang-orang soleh, ingin lebih baik. Itu bisa di dunia. Tapi khusus untuk penduduk rohani itu apa? Tujuannya yang lebih tinggi dari itu. Ada beberapa tujuan. Silakan, Mas. Kita ngaji mengenal diri dan mencapai pengenalan tadi terhadap Allah. Ya, bisa. Oke. Yang lain, Mas Sutarno. Apa Mas Sutarno tujuan kita menjadi penduduk rohani? Ya, supaya hatinya bersih dan kotor dari dosa. Ya, bisa. Ada hubungannya. Baik. Walaupun bahasanya kurang pas tapi maksudnya ada. Oke, Mas Aan bisa disampaikan apa? Mas Aan di sini sudah paham nih. Sekarang ternyata Allah mengatakan kita ini penduduk rohani. Allah yang mengatakan bukan kita. Dari mana tahu? Dari mimpi-mimpi mubasyirat. Jelas ya? Jadi bukan bahasa saya, bahasa Allah ini. Oke, kira-kira Mas Aan apa tujuan Mas Aan sekarang di sini untuk mengikut jadi penduduk rohani? Ya. Kalau itu bukan tujuan, itu langkah. Tujuan. Oke. Teman-teman masih lupa nih. Tujuan utama tertinggi apa coba? Nah, itu menjadi pembantu Al-Mahdi. Itu posisi. Tujuan kita itu. Boleh, tujuan lain boleh. Tadi itu tujuan kedua, ketiga. Tapi sebetulnya tujuan tertinggi kita adalah Masya Allah menjadi Ashabul Kahfi yang Allah maksud atau boleh menjadi 70 orang pilihan Allah ada dalam Atsar, dalam kitab-kitab ulama. Itu tujuan-tujuan. Raih itu ya. Tapi tujuan tadi ada yang benar betul juga. Tapi itu sebetulnya ada tujuan utama, tujuan tambahan. Ya. Boleh. Allah membuka peluang dalam banyak Al-Quran, dalam banyak hadis membuka peluang untuk mencapai itu. Siapapun, bahkan Allah iming-imingi. Berarti kan kalau Allah iming-imingi dengan surga, dengan kenikmatan di akhirat, kan menawarkan Allah kepada kita. Dan boleh kita ambil, boleh kita raih, kita perjuangkan. Ya, baik. Jadi teman sekalian, karena konsep kita yang paling utama itu sangat amat membahagiakan nanti, sangat amat menggembirakan kita. Kita terpilih menjadi pembantu utama Al-Mahdi. Masya Allah. Ini belum sampai ke situ. Sedang kita sedang diuji nih. Belum. Dan mudah-mudahan kita semua mencapai tujuan kita bersama ya. Itulah tujuan kita yang tertinggi dengan tujuan-tujuan lain tadi. Menjadi tujuan perantara, yaitu menjadi orang soleh, menjadi orang baik, menjadi orang yang bersih hatinya, menjadi segala macam. Itu adalah bagian dari perantara untuk tujuan yang utama.
Ya, sesuai dengan hadis, sesuai dengan atsar, sesuai dengan kitab-kitab ulama. Itu yang paling afdal. Demikian saya kira sudah waktunya habis. Terima kasih. Inilah mata kuliah berikutnya. Dan nanti kita sambung dengan seri kedua. Bagaimana juhud menurut penduduk ruhani. Bagaimana juhud seharusnya kita lakukan dari perspektif standar penduduk ruhani. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.